gini. Kopi ya? Yoi, harus kopi. Asik. Yoi. Itu bisa dibilang seorang pimpinan perusahaan yang sudah Widih. melalang buana di dunia consulting. Ngomong. Melalang buana gitu. Ini deh, Andrew. Wih, thank you. Halo, apa kabar semua? Nyantai aja ya. Ya, oke. Nih, kan kita lagi mau bahas ini nih, gimana sih? Kan banyak yang sering tanya tuh, gimana muda-mudi anak-anak yang masih muda-mudi ini ingin menjajah ke dunia bisnis yang menjanjikan, tetapi juga tidak terlalu menguras banyak uang untuk membuat bisnis itu. Iya. Itu gimana tuh tipsnya? Sebenarnya sih kalau ngomongin usaha segala macam, usaha yang paling murah itu adalah jasa. Jasa. Oke. Jasa itu kan sekarang, nah itu jasa kan nggak ada modalnya. Iya. Lu nggak perlu harus keluarin modal dulu. Jadi, nah jasa itu tergantung dari skill kita kan. Okay. Nah skill itu bisa dari pengetahuan kita atau pengalaman juga. Jadi misalnya kayak ini kan Bro Oki ini bikin film, foto, apa segala macam itu kan belajar dari pengalaman juga. Itu kan yang bisa dijual juga. Iya. Jadi kalau memang ya bocoran sedikit sih, main di jasa aja. Mandi jasa itu udah lebih pasti ya? Lebih pasti dan marginnya kan juga oke. Kalau lebih gede kan marginnya, profitnya. Kalau misalnya yang dari contoh lah F&B, paling nggak lo harus beli bahan dulu, diolah dulu, perlu waktu, perlu keluar modal dulu. Nah, cuman ya sekali lagi jasa tuh perlu pengalaman juga sih, supaya bisa dapat cuan. Iya. Terus cara-caranya nih biar kita bisa lebih mudah untuk menggait jasa tersebut gimana tuh caranya? Dengan mungkin kita nyari di sosmed atau bertemu langsung dengan orangnya atau gimana? Karena kan takutnya selama ini banyak orang yang bikin jasa tapi fake atau fiktif gitu kan. Kadang-kadang orang udah bayar sekian, udah ngeluarin sekian tapi nggak ada hasil. Nah itu gimana tuh cara kiat-kiatnya agar mengenali ini fake atau enggak gitu? Iya sebenarnya sih kalau gimana cara kita marketing ya berarti terus sama memvalidasi betul apa enggak. Yang pertama untuk kita memarketingkan diri kita lah, ibaratnya itu kita harus personal branding dulu bro. Personal branding. Namanya personal branding itu kan orang tahu tuh kita tuh siapa, orang tahu tuh Andrew itu apa sih, orang tahu Oki itu siapa. Iya. Maksudnya jasa yang dia bisa atau kerjaannya dia ngapain sih. Nah itu sekarang tuh emang namanya soft selling. Jadi bukannya hard selling itu kan ini gue punya handphone, lo mau beli apa enggak, atau ada barang apa nih, pokoknya langsung kayak gitu. Cuman deh contohnya handphone ini, nah kita kasih tahu nih, ini handphone pembuatannya selama 7 hari, terus ini bisa tahan lama berapa tahun contohnya untuk penggunaannya. Terus kelebihannya nih handphone, jadi ibaratnya storytelling, keunggulan dari handphone ini gitu contohnya. Jadi lebih menceritakan gitu. Jadi orang udah tahu, oh berarti ini si Andrew ini jualan handphone nih. Ketika gue emang pengen ganti handphone, gue ke Andrew. Jadi itu gimana orang juga tahu kita jualan handphone, ya kita tebar terus di WA story kita bisa, di story IG, di Facebook, Instagram, pokoknya semuanya. Jadi orang tahu Andrew ini jualan handphone. Itu namanya soft selling. Nah kalau untuk mau validasi ya kita harus lihat review apa segala macam. Sebagai seorang pimpinan atau pemilik konsulting ini ribet nggak sih ngurusin hal seperti itu? Kan biasanya banyak orang yang bawel atau yang banyak mau gitu, ribet nggak gitu? Ya kalau namanya kerja pasti ada ribetnya lah. Semua sih kerja ribet. Ya namanya nyari cuan ya gimana nggak ribet ya. Kalau nggak cuan jadi di rumah aja. Iya betul. Ya sebenarnya itu hal simple sih, makanya ini selalu yang
mungkin diajarkan juga ke teman-teman juga. Tapi kalau dari orang tua gue sendiri, ya, kita memang kita dari kecil tuh kita diajarkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Oke. Jadi guys, untuk yang mager-mager sama kerjaan rumah, mulai deh. Soalnya tuh kerjaan rumah itu memang secara ini mungkin agak apaan sih nih, kerjaan rumah, nyuci piring, nyapu. Iya. Itu memang kelihatannya simpel, tapi itu sebenarnya jadi modal kita untuk menjalani kehidupan kita masa depan kita. Contohnya sempat ada teman gue nih, dia membuat postingan filosofi mencuci piring. Cuci piring, dibikin filosofi. Cuci piring filosofi. Terus ditulisnya soal gini, kan kita cuci piring kan malas ya. Iya. Secara manusiawi kita malas kan. Tapi di dalam mencuci piring itu ada nilai-nilainya. Contoh gini, jadi kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kita yang makan di piring itu, kita yang kotorin kan. Kita bertanggung jawab untuk membersihkan piring itu. Iya, simpel ya. Satu. Iya. Yang kedua, ketika kita cuci piring, kan banyak yang cuci piring. Kita mau ngapain dulu? Piringnya dulu diairin semua, dibersihin, atau piring terus sendok garpu, terus piring sendok garpu lagi. Nah itu belajar apa? Prioritas. Itu ya. Yang mana dulu lo mau kerjain. Jadi apakah ya itu yang tadi bilang, apakah semuanya diairin dulu supaya bersih, habis itu baru semua disabunin, baru semua dibilas lagi, atau kita per paket nih, piring sendok garpu, bersihin, cuci, bilas, per satu-satu gitu. Itu prioritas. Itu simpel kan? Simpel banget. Cuci piringnya aja kayaknya. Cuman banyak orang suka malas ngelakuin hal tersebut. Betul. Iya kan? Karena udah aja gitu kan ditunda-tunda. Jadi itu juga yang nilai ketiganya juga Ki. Jadinya tuh kita juga ringan untuk bekerja. Jadi budaya kerja udah ditanamin dari kecil. Jadi pas kita udah kerja ini udah tahu kita harus ini prioritas, ini urgent, ini nanti bisa ntar belakangan nih. Tekniknya itu udah lebih asik sih. Karena udah dibiasakan kerja. Iya. Nah, lu jangan terkesima gitu dong, biasa. Aja bro. Enggak. Gue menghayati. Sekalian belajar ya. Menghayati sekalian belajar. Karena kan gue penulis dan juga director nih butuh pembelajaran seperti itu. Karena di depan kita nggak tahu seperti apa. Iya kan, gitu kan kita kan. Dan nih ngomong-ngomong, gue sempat riset sebelum gue wawancara. Katanya lo punya itu ya. Kayak semacam renov rumah. Ya, itu renov rumah, terus ada talent production, ya kan, ada talent entertainment. Betul. Bisa dijabarin nggak satu-satu itu? Satu-satu ya. Dikit aja maksudnya banyak. Sebenarnya memang yang utamanya konsultan ya. Konsulting, memang konsultan keuangan, pajak, audit. Kita juga bantu orang buat dapat pinjaman juga. Gitu. Ya lebih ke keuangan dan bisnis lah konsultan. Terus kalau renov rumah memang udah berjalan 3 tahun ini. 3 tahun. Ya, kita khusus untuk renovasi. Dan ya syukurnya juga kita berjalan juga sampai saat ini. Nah kalau untuk yang production house memang kita lagi develop barang entertainmentnya juga. Ya sebenarnya sih 10 tahun lalu udah pernah jalan entertainment ini. Cuman ini ibaratnya reborn lagi ya. Reborn lagi. Dan juga syukurnya juga ada job beberapa yang kita dipercayakan, bisa handle juga. Dan juga Bro Oki ini juga kan support juga, ya kan. Ya mudah-mudahan bisa makin berjalan. Production house-nya mungkin kita sekarang lagi coba ke series. Iya buat syuting series. Ya namanya juga belajar. Mudah-mudahan juga makin lama makin. Amin. Mungkin video-video klip juga nanti bisa kita garap. Siap, pasti itu. Sebelum kita closing, pesan untuk masyarakat Indonesia terutama yang masih muda-mudi, pesannya apa buat
menjadi seseorang yang bijaksana, lebih dipercaya orang, dan banyak menghasilkan cuan. Yoi. Jadi mungkin tuh ada pepatah kan, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Iya. Jadi memang itu tandanya apa? Itu proses. Oke. Proses kita sedikit demi sedikit menjadi bukit itu yang harus kita jalani, kita lalui. Iya. Iya. Tekun juga, kerja keras juga. Karena sedikit demi sedikit, kalau kita nggak tekun, ya sedikit terus. Nggak banyak ya. Sedikit-sedikit hilang lagi. Iya. Tapi kalau sedikit-sedikit, tapi kita kumpulin, Iya. ya jadi bukit. Tapi kalau nggak dikumpulin, udah ambiar juga. Habis gitu aja ya. Iya. Nggak ada sisa. Iya, jadi ya tetap semangat juga buat teman-teman yang cari cuan, cari rezeki. Sekarang sih ya banyak lah. Sebenarnya lebih banyak peluang sekarang ya, internet segala macam udah makin luas, online juga bisa dijalanin. Semangatin aja. Dan integritas kita juga harus Terus tinggi ya.